warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Profesor Dr. Supardi, pada yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Bapak Farid Hasan STHI MHUM, dan kepada yang kami hormati pula dosen pembimbing lapangan yakni Profesor Dr. Beni Ridwan MHUM. Sebelumnya perkenalkan saya Haikal Al-Fikri dan nanti ada rekan saya Mbah Watun Islah dengan NIM 106 dan juga Mbak Fiani dengan NIM 60 dan saya sendiri Haikal Al-Fikri dengan NIM 72. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi yang kita dapatkan, ya, ilmu yang kita dapatkan ketika melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan, yakni yang pertama adalah di Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan juga yang kedua adalah di Pondok Pesantren Al-Munawwir di Yogyakarta itu sendiri. Nah, yang mana di Universitas Gadjah Mada itu sendiri kita berkunjung ke Fakultas Ilmu Budaya, yakni untuk belajar terkait dengan antropologi, khususnya ketika di ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah untuk mempelajari terkait dengan antropologi agama. Kemudian yang kedua di Pondok Pesantren Al-Munawwir adalah bagaimana kita belajar terkait dengan living Quran di pondok, khususnya di Pondok Pesantren Al-Munawwir itu sendiri, dan bagaimana pengajaran-pengajaran seperti ilmu-ilmu atau ulumul Quran itu sendiri seperti qiraatus sab'ah, tafsirul Quran, ta'alimul Quran adalah sebagainya, dan mencakup juga hadis. Nah, pada kesempatan kali ini untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Watun Islah, yakni terkait dengan antropologi yang kita dapatkan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian antropologi dan cabang-cabang ilmu antropologi. Yang pertama yaitu pengertian antropologi. Apa sih antropologi itu? Antropologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia secara holistik dari aspek sosial, budaya, maupun linguistik. Lalu, apa sih tujuan mempelajari dari ilmu antropologi ini? Tujuan utama dari mempelajari ilmu antropologi ini yaitu untuk mengetahui keragaman manusia dari aspek ruang dan waktu. Lalu perkembangan antropologi di Indonesia itu dimulainya dari zaman kolonial atau zaman penjajahan. Pada waktu itu ilmu antropologi modern itu sangat berkembang pesat karena Belanda yang ingin menjajah Indonesia itu tentu saja mempelajari tentang antropologi, bagaimana mengerti suatu masyarakat negara tertentu yang ingin dijajah. Lalu antropologi juga biasa disebut dengan ilmu yang mengerti yang lain atau ilmu mengerti liyane dalam bahasa Jawa, karena hal tersebut mempelajari mengenai orang lain, mempelajari budaya orang lain dan bahasa orang lain. Lalu cabang-cabang antropologi itu ada 4 yang ingin saya jelaskan. Yang pertama ada antropologi fisik atau antropologi biologi, yang di situ mempelajari mengenai aspek biologi manusia. Lalu yang kedua ada antropologi budaya atau sosial, yang di situ mengkaji sistem budaya, nilai-nilai, lalu norma dan praktik sosial masyarakat tertentu. Lalu ada antropologi linguistik, yaitu mempelajari tentang bahasa suatu masyarakat. Yang terakhir ada antropologi psikologi, yaitu mengenali hubungan antara budaya dan psikologi antar individu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai metodologi dalam penelitian antropologi. Nah, di sini ada 3 macam metode penelitian. Yang pertama yaitu penelitian lapangan, yang mana kita menggali informasi yaitu dari internal masyarakat setempat yang mengikuti kegiatan budaya tersebut. Yang selanjutnya yaitu observasi, di mana kita sebagai peneliti itu mengikuti kegiatan budaya yang ada di daerah setempat guna mengetahui dari sudut pandang internal budaya tersebut. Yang selanjutnya yaitu perspektif emik dan juga etik. Perspektif emik itu dimana kita menggali informasinya yaitu dari internal dari masyarakat setempat. Sedangkan perspektif etik kita itu melihat dari luar budaya tersebut.
antropologi agama merupakan salah satu cabang dari antropologi yang mana di sini kita bisa memahami serta mempraktikkan kegiatan agama dalam lingkup kebudayaan. Aspek-aspek yang ada dalam antropologi ini meliputi emosi keagamaan, sistem keyakinan serta ritual upacara. Rekan-rekan saya sebelumnya yang telah memaparkan terkait dengan materi yang telah kita dapatkan selama KKL di Fakultas Ilmu Budaya, khususnya adalah terkait dengan antropologi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kunjungan kita yang kedua, yakni di Pondok Pesantren Al Munawir di Desa Krampiak, Bantul, Yogyakarta. Nah, yang teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan kunjungan kita di Pondok Pesantren Al Munawir itu sendiri, kita harus belajar dulu dari sejarah bagaimana Pondok Pesantren Al Munawir Krampiak itu sendiri berdiri gitu. Dan tidak terlepas dari dua sosoknya, yakni pendirinya itu sendiri, yakni Mbah Muhammad Munawir, dan juga menantunya, yakni Mbah Ali Maksum. Nah, jadi singkatnya teman-teman, bahwa di tahun 1911, tepatnya adalah di tanggal 15 November, Mbah Muhammad Munawir itu sendiri, sepulangnya beliau dari Mekah dan Madinah setelah menimba ilmu dan mendapatkan ijazah Al-Quran, yakni beliau konsentrasi di bidang ulumul Quran sekitar 21 tahun lamanya. Awalnya beliau itu ketika pulang mengadakan pengajian agama kecil-kecilan, sedikit semacam itu di rumah orang tuanya. Nah, kemudian yang dipelajari oleh beliau itu adalah dari kitab itu sendiri, yakni Al-Quran gitu. Jadi lebih berfokus kepada pengajian terkait dengan ta'limul Quran. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya, para jamaah dari pengajian yang diadakan oleh Mbah Munawir itu sendiri ternyata melunjak gitu, lebih berangsur-angsur banyak. Kemudian atas usulan dari Mbah Ki Haji Said dari Gedongan Lasem, ya, beliau itu mengusulkan atau memberikan pendapat kepada Mbah Munawir untuk bisa menempati di desa Krampiak, ya, di desa Krampiak itu sendiri, supaya pengajiannya itu lebih efektif gitu kan. Karena ya tentu dengan jamaah yang banyak kan tempatnya itu, ya apalagi berada di rumah dari orang tuanya itu, ya, maka semakin sempit dan kurang efektif gitu ketika belajar terkait dengan khususnya ta'lim Quran itu sendiri. Nah, kemudian di sana beliau, ya, terus aktif, efektif, giat untuk melakukan kegiatan pengajian itu, dibarengi dengan pendirian dari pondok pesantren itu sendiri di tahun 1911 seperti yang tadi dikatakan. Dan fokusnya memang adalah di bidang Al-Quran, ya, ta'limul Quran. Akan tetapi beliau juga menyisipkan gitu terkait dengan pengajian kitab kuning. Akan tetapi memang tidak secara fokus, tapi tetap pada awalnya memang dimasukkan gitu dalam pengajian beliau itu. Nah, terus kemudian sekitar di kalau misalkan kita melihat dari sejarah pondok itu sendiri, seiring berkembang di tahun 1976, pondok pesantren ini sebenarnya pada awalnya bukan bernama Pondok Pesantren Al Munawir. Akan tetapi di tahun 1976 untuk mengenang dari pendirinya, yakni Mbah Munawir, maka ditambahkan menjadi nama Pondok Pesantren Al Munawir. Nah, sebelumnya di tanggal 6 Juni 1942, ketika Mbah Munawir menghembuskan nafas terakhirnya, kemudian dari pihak keluarga, karena kan sudah berkembang tuh gitu pendidikan atau pengajian, ya gitu, dan pondok pesantren yang memang didirikan oleh beliau itu sendiri, kemudian dari keluarga besar dari Mbah Munawir itu mendesak kepada menantunya, yakni Mbah Ki Haji Ali Maksum, yang mana berasal dari pondok pesantren Al Hidayat Lasem, di mana beliau itu diminta untuk melanjutkan estafet dari yang dilakukan, ya, pengajian maupun kegiatan pondok yang dilakukan oleh sebelumnya, yakni Mbah Munawir gitu. Nah,
kemudian seiring dengan perkembangannya ya, nanti di pondok pesantren itu tidak hanya mengadakan pengajian ataupun mendalami terkait dengan ta'limul Quran itu sendiri, akan tetapi di dalam pondok pesantren tersebut nanti juga akan didirikan madrasah diniyah, kemudian ada MTS, kemudian ada MA, kemudian ada khusus, sampai di tahun 1991 menjadi yayasan ya, Yayasan Al-Munawwir, kemudian mendirikan yang namanya Mahat Ali gitu. Khususnya adalah di bidang syariah dan juga usul fikih. Nah, kalau semisal kita melihat bahwa Mbah Kiai Haji Munawwir itu lebih berfokus kepada ta'lim Quran dan juga qiraatus sab'ah yang memang beliau tekuni selama 21 tahun lamanya kiranya di tanah suci gitu kan, di Mekah maupun di Madinah. Akan tetapi dari menantunya Mbah Ali Maksumi itu sendiri lebih berfokus pada bidang hadis ya, pada bidang hadisnya. Terus kemudian pada aqwamul ulama gitu kan, lebih kepada qaul atau perkataan dari ulama itu sendiri. Nah, bahkan beliau itu juga kalau misalkan kita melihat karyanya dari Mbah Munawwir berhasil menciptakan sebuah karya yang monumental, yakni kamus Al-Munawwir yang kita sudah paham, familiar sekali gitu. Kemudian dan beberapa lainnya, kemudian dari Mbah Ali Maksumi itu sendiri, itu beliau pernah menulis yang namanya kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Dan kemudian selain dari itu ada juga Jawamiul Kam kalau nggak salah. Nah, dari dua yang lebih spesifik dipelajari, yakni Mbah Ali Maksum dari bidang Al-Qur'annya, kemudian dari Mbah Munawwir dari bidang Al-Qur'annya konsentrasinya, kemudian Mbah Ali Maksum dari hadisnya, segi hadisnya, akan tetapi juga tetap dikembangkan ilmu-ilmu Islam ya, agama Islam itu sendiri, seperti ilmu syariahnya, kemudian fikih ya, usul fikihnya, kemudian dan lain sebagainya gitu. Baiklah rekan-rekan semuanya, bahwa tadi sudah dijelaskan terkait dengan antropologi ya secara umumnya, kemudian yang kedua secara khususnya adalah terkait dengan antropologi agama, dan yang ketiga adalah bagaimana sejarah, kemudian juga fokus pembelajaran di pondok pesantren Al-Munawwir itu sendiri gitu. Nah, kemudian dari kesimpulannya itu sendiri, bahwa yang pertama terkait dengan antropologi adalah ilmu yang belajar terkait dengan manusia secara holistik gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan cabang-cabang dari antropologi, ada seperti antropologi linguistik, ada antropologi fisik atau biologis, ada antropologi psikologi, dan juga ada antropologi budaya. Kemudian terkait dengan antropologi metode penelitiannya ada 3. Yang pertama adalah penelitian lapangan, yakni observasi secara langsung ya, turun ke lapangan. Yang kedua adalah observasi partisipatif, atau dengan turun ikut serta gitu dalam kegiatan kemasyarakatan di dalamnya, guna untuk memahami gitu terkait dengan apa sebenarnya yang diinginkan, atau apa sebenarnya nilai yang kandung dalam sebuah yang dilakukan, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada perspektif emik dan juga etik. Kalau emik itu sendiri memahami dari internal budayanya, kalau etik itu sendiri dari luar budayanya itu sendiri. Kalau antropologi agama, nah itu lebih spesifik. Berarti kalau tadi kita katakan bahwa dari sejarahnya di Indonesia khususnya itu sendiri, antropologi itu kan bisa dikatakan sebagai ilmu warisan gitu, dan antropologi adalah kita belajar dengan lian ya, ataupun dengan other, atau dengan orang lain. Artinya apa? Kita coba berusaha untuk melihat atau memahami terkait dengan orang lain itu sendiri gitu. Mungkin dari keragamannya tadi seperti ada cabang-cabangnya gitu ya. Dan menariknya, kata Prof. Kuncoro, bahwa di Indonesia kenapa menarik untuk dikaji antropologi adalah keragaman ya, karena keragaman budaya yang ada di Indonesia, akan tetapi mereka juga bisa disatukan. Kalau dalam agama bisa dikatakan disatukan dalam naungan agama, tapi mereka bisa tetap menyatu gitu dengan keragaman budaya itu sendiri gitu. Jadi sangat menarik untuk dikaji. Kemudian
aspek-aspek yang digaji dalam antropologi agama itu sendiri ada seperti emosi keagamaan, kemudian ada sistem keyakinan dan juga ritual upacara. Itu menjadi aspek kajian yang ada dalam antropologi agama. Kemudian dalam Pondok Pesantren Al-Munawwir itu sendiri ya, yang tadi belum disebutkan ada terkait dengan definisi Qur'annya, bagaimana di pondok tersebut gitu ya. Ya setiap hari pasti mereka tidak akan terlepas dari yang namanya kitab suci Al-Qur'an ya. Salah satunya dengan sebagai menghidupkan gitu kan nilai Al-Qur'an yang ada di dalamnya ya, salah satunya dengan perbuatan mereka ataupun dengan dibaca secara langsung ya, atau tadi ada badongan ya, ada metodenya seperti binazar maupun bil ghaib itu sendiri gitu. Dan bahwa Pondok Pesantren Al-Munawwir itu menjadi sebuah kontribusi besar bagaimana menjadi sebuah rujukan gitu pada besar Indonesia, seperti dengan qiraatus sab'ahnya ya. Kemudian dari yang terkenal ada kamus Al-Munawwirnya ya, sudah terkenal bisa dikatakan di dunia juga gitu kan. Dan juga ada karya monumental juga dari menantunya Mbah Munawwir, yakni Mbah Ali Maksum, yakni beliau menciptakan buku yang berjudul Kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, semakin memperkuat kokoh di dalam mazhab Sunni lah, bisa dikatakan semacam itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari saya, Haikal Al-Fikri. Kemudian ada rekan saya Mbah Islah dan juga Mbak Yani. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata ataupun perbuatan sikap yang tertampil di video ini. Semoga bisa menambah relasi keperluan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.